Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sudah makan belum? Pastinya sudah kan. Ini kan sudah jam 2 kurang 10 menit. Menu makanan seharian pagi, siang, sore untuk Anda yang ingin langsing dan untuk Anda yang ingin diabetesnya sembuh tuntas seperti saya. Saya benar-benar ngomong begitu itu karena saya sudah, alhamdulillah, pokoknya saya sudah sehat. Saya sudah bisa jalan-jalan. Saya 3 jam gak ke toilet bisa. Alhamdulillah, sebelumnya gak bisa teman-teman, kecuali puasa ya. Dan saya bersyukur banget. Dan inilah yang akan saya share ke Anda semuanya, bagaimana rahasianya, kenapa saya bisa sehat walafiat. Tentu saja semua itu dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan kita kesembuhan, dan dialah zat yang membuat penyakit dan yang menyembuhkan. Oke, langsung aja. Pagi hari sesuai dengan fase tubuh kita, pagi jangan sarapan ya, kalau bisa jangan sarapan. Jadi jam 4 sampai jam 12 siang itu fase pembersihan. Tubuh kita itu akan bersih-bersih, buang air, BAB dan lain-lain, pokoknya bersih-bersih. Nah, saat-saat seperti itu jangan ganggu tubuh kita itu dengan makanan-makanan berat. Yang boleh hanyalah air putih, kemudian pokoknya air ya, cairan-cairan, jamu boleh, kemudian buah-buahan. Kenapa harus buah-buahan? Karena tubuh kita, apalagi sebagai orang yang sudah sakit diabetes, pastilah tubuh kita itu butuh vitamin, mineral, butuh antioksidan untuk memerangi atau membangun sel-sel kita yang sudah rusak. Jadi makan buah di pagi hari itu bisa menjadi obat bagi tubuh kita. Tapi kalau kita sudah makan besar, siang hari pastilah perut kita itu sudah diisi ya. Siang hari pastilah perut kita sudah terisi ya. Saya jelaskan lagi. Tahu itu nasi, tahu tempe dan segala macam ya. Manusia kan itu makannya kan. Lalu kita masukin buah, itu sama sekali, maaf, buahnya itu tidak berguna teman-teman ya. Kecuali kita habis makan 3 jam, itu baru buahnya itu berguna lagi. Makanya itu supaya buah itu berguna, supaya bisa digunakan oleh tubuh kita, maka sebaiknya makan buah itu adalah pagi hari di waktu perut kosong. Buah untuk orang yang diabetes itu terbatas. Jadi seperti alpukat itu bisa banyak. Kalau semangka itu ada manisnya ya, semangka, anggur, buah-buah yang berair itu dibatasi karena mereka itu yang ada manis-manisnya gitu loh, yang ada manis-manisnya itu masih dibatasi ya. Jadi jam 8 kita diperbolehkan konsumsi buah, karena buah itu ringan di pencernaan, hanya mampir aja di lambung kemudian langsung gelondor ke bawah. Tapi kalau kita makannya itu nasi atau yang berat-berat, daging itu, maka akan membebani kerja lambung kita, kerja metabolisme kita. Jadi sebaiknya pagi hari tidak usah sarapan yang berat-berat ya. Kalau saya bisa sarapan buah atau saya makan tomat. Misalnya gak ada buah gitu bagaimana ya, misalnya kita lagi gak punya duit, buah itu kan mahal, kita bisa makan sayuran, kangkung, kita tumis gitu ya. Itu jam 8 ya teman-teman. Tapi kalau Anda kuat gak sarapan, itu saya anjurkan gak usah, minum air aja ya, minum air aja sampai jam 12 itu sangat bagus. Jadi mendidik atau melatih perut kita itu untuk puasa. Kemudian makan siang, ini teman-teman ya, ini makan siang saya tadi saya bikin ayam goreng tepung. Nah loh, tepung katanya nggak boleh bu, tepung ya teman-teman ya. Diet saya ini
mirip-mirip anjurannya dokter Zaidul Akbar. Nggak boleh tepung, nggak boleh karbo, nggak boleh nasi putih, nggak boleh goreng-gorengan gitu ya. Tapi ini saya tadi goreng ayam, ini nggak pakai tepung, jangan salah. Jadi ayam lembaran-lembaran tipis yang saya beli di pasar, saya suruh ngiris tipis sama abangnya itu, lalu saya rendam bumbunya terserah. Saya tadi bawang putih, garam, kemudian saya celup ke telur, kemudian saya gulingkan ke oatmeal. Oatmeal itu gandum, jadi dia juga karbo ya, tapi karbo yang berserat. Karbo yang berserat itu lambat ininya, misalnya dia mengandung gula itu tubuh menyerapnya itu lambat gitu loh, karena dia dihalang-halangi oleh serat, jadi masih bisa diterima. Dan ini pun tidak setiap hari gitu ya, jarang-jarang saya makan gorengan tepung gitu ya teman-teman. Nah ini tadi, ini ada 2, ini saya gulung ya, setelah saya celup ke telur, saya gulingkan ke oatmeal, lalu saya gulung, lalu saya goreng. Dan ini sayurnya kol yang saya rebus, lalu saya kasih saus. Sausnya bikin sendiri ya teman-teman, enak, lebih enak dan lebih sehat ya. Kita pakai gula yang boleh aja ya. Nah ini sayuran masih boleh ditambah ya, ini masih kurang segini ini ya. Kalau Anda masih lapar, Anda boleh menambah sayuran lagi. Sayuran hijau, kangkung, sawi boleh. Terus ayamnya ini kalau bapak-bapak atau pria itu masih boleh nambah 1 lagi atau 2 lagi ya. Jadi terserah. Yang penting jangan pakai tahu, tempe, karbo-karboan, tepung-tepungan tuh jangan. Nanti menjadikan daging ini jadi kolesterol, jadi asam urat dalam tubuh kalau dia berbarengan bersama tepung, jadi akan lengket di darah. Darahnya orang diabetes itu sudah kental, karena apa? Karena asupan karbo yang tinggi. Nah dengan makan makanan seperti ini diharapkan kekentalan darah itu hilang, berganti dengan sehat, encer, karena kita makannya tanpa tepung gitu loh. Oke, ini sudah ya contoh makan siang. Kemudian jam 4 itu saya punya camilan. Camilannya saya sudah nyiapin keringan aja, ini kismis. Ini boleh dikonsumsi buat camilan biar kita nggak beli gorengan ya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikira-kira aja lah, kira-kira 2 sendok. Kemudian ada lagi ini buah plum, atau ini buah plum, ini juga bagus untuk diet katanya ya. Ini juga kita makannya seininya aja ya, secukupnya aja, jangan terlalu berlebih-lebihan. Atau ini saya sudah punya juga nih camilan, saya simpan di kulkas. Ini apa nih teman-teman, ini es coklat. Wih, boleh ya Bu makan es coklat? Ya boleh lah, siapa yang larang. Tapi coklatnya kayak apa dulu? Ini kita bikin sendiri ya teman-teman nih. Ini tadi aku bikin dari coklat tawar, yang mereknya terserah, cari yang berkualitas ya, yang bagus, jadi rasa nyoklatnya itu terasa banget. Yang tawar loh ya, bukan yang rasa nyoklat yang sudah jadi, itu ada gulanya. Kita beli yang tawar. Ini saya kasih gel atau agar atau gel. Nah, ini ada buah pir yang saya potong-potong. Gulanya ini saya kasih madu juga, campuran madu murni, sama ini ada kismis. Nah itu aja. Kalau pengen manis lagi kasih gula diet ya, gula stevia atau apalah yang mereknya, terserah. Ini saya nyiapin kayak gini-gini, saya taruh di tupperware, terus saya masukin kulkas. Waktu-waktu kita lapar kita bisa tinggal ngambil, jadi kita nggak bakalan tersesat, kemudian beli gorengan, kemudian beli es nyoklat yang di jalan-jalan itu. Wow, jangan ya teman-teman, kita harus nyiapin seperti itu. Beli coklat yang tawar ya, kalau di sini di Bekasi itu, tapi saya nggak ngendos ya, di sini yang dekat rumah saya itu
mereknya Van Houten itu juga enak. Terus ada juga yang Java kalau di online, ada juga yang kiloan lebih murah di pasar, teman mereknya saya nggak tahu ya. Kemudian ini apa ini adalah sayur rebus dari kol, sawi hijau, labu siam baby. Kemudian ini ada ikan bandeng. Tuh, ini yang ikan bandeng nih ya teman-teman. Ini ikan bandeng ini saya bumbu balado. Ini masak kemarin, ini masih lebih, jadi bisa dikonsumsi sekarang. Terus ini ada daging ada 2 potong. Ini cuilan ikan bandeng juga. Ini sambal balado. Nah, ini makan malam. Kalau kurang kenyang, tambahin sayur ya, atau ikannya ini boleh tambah sepotong lagi nih. Sepotong lagi boleh ya bagi bapak-bapak yang masih beraktivitas. Ini karena saya perempuan kan makannya nggak banyak, makannya sedikit kalau orang perempuan itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya. Pagi, siang, malam sudah saya share semuanya. Oh iya, ada yang bertanya, kalau saya ini Bu ada riwayat kolesterol. Kalau kolesterol berarti Anda fokusnya ke ikan aja ya, ikan laut, ikan air tawar, ikan laut. Jadi dagingnya dibatasi. Sebenarnya gini loh teman-teman ya, kalau kita itu dietnya tanpa tepung, tanpa nasi, tanpa tepung-tepungan, terigu segala macam, itu insya Allah itu makan yang tinggi lemak, makan daging-dagingan, makan yang gaji-gaji itu nggak apa-apa, nggak berbahaya. Karena apa? Karena dalam darah kita itu kalau tidak kemasukan karbo itu kan jadi gula. Nah itu akan aman-aman aja gitu loh. Nanti ya suatu saat saya akan bikin ini ya, kita belajar makronutrisi, yaitu bahan bakar tubuh manusia itu apa saja dan makanan apa saja yang paling tinggi menaikkan gula darah kita. Jadi kalau dulu ya saya masih belum ngerti makronutrisi itu, saya itu kalau merawat ibu saya dulu, ibu saya sekarang udah almarhum ya, saya itu mengira kalau roti tawar kan nggak manis itu aman bagi orang diabetes. Padahal itu kan tepung itu termasuk karbo. Jadi karbo itu teman-teman ya, kalau masuk ke dalam tubuh itu 100% akan menjadi gula setelah dipotong serat. Misalnya nih saya makan kentang ya, kentang 100 gram. Nah di situ kan ada tuh seratnya sekian. Nah dipotong serat dulu ya. Nah sisanya itu 100% akan menjadi gula gitu loh teman-teman. Jadi jangan salah, walaupun Anda itu makan bakwan itu kan nggak manis ya, asin ya bakwan itu ya. Nah itu pun karena ada tepungnya. Nah tepungnya itu akan 100% menjadi gula gitu ya. Terus apalagi contohnya nasi merah. Nasi merah itu karbo juga, dia juga gula, tapi dia ada seratnya ya, masih dimaafkan. Tapi sebenarnya bagi saya udah nggak mau makan nasi merah, nasi coklat. Karena kalau saya nanti makan nasi merah, nasi coklat itu kan sama dengan nasi putih ya rasanya. Nanti itunya teman-temannya itu pasti sama kan dengan nasi putih, pasti ada sambal. Nah kalau kita sudah makan sambal keterusan maka akan nambah lagi. Kalau sedikit mungkin nggak apa-apa ya nasi merah karena dia masih mengandung fiber. Tapi kalau kita itu nambah dengan sambal itu pastilah nambah, akhirnya menjadi tinggi. Sedikit kalau dikali-kali kan jadi banyak. Nah yang saya takutkan itu, makanya kenapa saya meninggalkan nasi. Udah saya tinggalkan mantan itu, saya beralih ke makanan seperti ini. Jangan takut kelaparan ya teman-teman ya. Masa sih camilan yang kayak gitu tadi kurang enak, mau es campur, kita bisa ya bikin yang tadi, coklat, gula diet, susu tawar, itu masih boleh. Tapi susu sapi ya teman-teman itu karbonya tinggi ya, dibatasi ya, dalam sehari itu hanya 250 ml saja.
Nah, oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya obrolan kita kali ini. Ini adalah hari terakhir ya teman-teman ya. Saya menge-share 7 hari menu diet. Semoga Anda semuanya sudah mengikuti pola makan saya. Semoga bisa turun gula darahnya, dan saya menunggu kabar dari Anda. Silakan Anda komen, boleh. Nanti saya pengen tahu apakah Anda bisa berhasil atau tidak. Tapi bagi Anda yang punya keluhan lain seperti kayak liver, barengannya itu misalnya diabetes, ada liver, ada prostat, ada kanker, nah itu beda lagi ya. Anda harus konsultasi dengan ahlinya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, membantu membesarkan channel saya ini ya. Oke, sampai jumpa.